Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-21 dari hadis Arba'in yang berjudul Istiqomah dan Iman. An Abi Umar Amrin Waqila Abi Amrota Sufyan bin Abdillahi Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Abu Amr, ada yang menyebutkan Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang akan aku tanyakan kepada selain engkau, yang tidak akan aku tanyakan kepada selain engkau. Beliau bersabda, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Urgensi hadisnya atau ahamiyatul hadis di sini termasuk jawami'ul kalim yang dimiliki Rasulullah. Meski singkat hanya dengan dua kalimat yaitu iman dan istiqomah, namun akan menerangkan kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang seluruh dasar Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam pada dasarnya adalah tauhid dan ketaatan. Tauhid terwujud dengan keimanan kepada Allah, sedangkan ketaatan terwujud dengan istiqomah, yaitu realisasikan semua perintah dan menjauhi semua larangan yang meliputi pekerjaan hati dan anggota badan. Allah berfirman, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Fussilat ayat 6. Pengertian istiqomah masuk ke kandungan hadisnya. Rasulullah bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah lalu istiqomahlah, dan dalam riwayat lain adalah katakanlah Tuhanku adalah Allah lalu istiqomahlah. Dalam menafsirkan Arab sumastaqimu, Abu Bakar berkata, tidak menyekutukan Allah pun sedikit pun. Juga berkata, kemudian mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Pasti terdapat kekurangan. Istiqomah adalah tingkatan tertinggi dalam kesempurnaan pengetahuan dan perbuatan, kebersihan hati yang mencermin dalam ucapan dan perbuatan, kebersihan akidah dari segala bid'ah dan kesesatan. Karenanya manusia tidak akan bisa mencapai sifat istiqomah secara sempurna. Pasti terdapat berbagai kekurangan. Yang ketiga adalah istiqomah hati. Pada dasarnya istiqomah adalah istiqomah hati terhadap tauhid. Maka apabila hati telah istiqomah pada ma'rifatullah, rasa takut kepadanya, mengagungkan dan mencintainya, berdoa kepadanya, tawakal sepenuhnya kepada Allah, niscaya seluruh anggota badan akan taat kepadanya. Istiqomah lisan. Setelah hati, hal yang perlu diperhatikan adalah istiqomah dalam lisan, ucapan, karena ucapan merupakan penerjemah bagi hati. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang paling perlu saya takuti? Rasul mendengar pertanyaan itu, Rasulullah lalu memegang mulutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat istiqomah. Istiqomah adalah keteguhan dan kemenangan, kejantanan dan keberuntungan di medan pertempuran antara ketaatan dan hawa nafsu. Karena itu malaikat layak turun kepada orang-orang yang istiqomah, mengusir segala ketakutan dan keresahan mereka, memberikan kabar gembira dengan surga, dan menegaskan bahwa malaikat senantiasa mendampingi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Urgensi atau ahamiyatul istiqomah. Salah satu yang mengindikasikan bahwa istiqomah sangat urgen adalah Rasulullah diperintahkan Allah untuk tetap istiqomah. Dalam surat Hud ayat 112, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ibnu Abbas berkata, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang lebih berat baginya dari ayat ini. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau cepat berubahnya Rasulullah? Beliau bersabda, karena ayat-ayat pada surat Hud. Hasan radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini turun, Rasulullah sangat serius dan tidak pernah terlihat tertawa. Yang ketujuh adalah hadis ini memerintahkan untuk istiqomah dalam masalah tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Terakhir,
Hadis ini merupakan bukti keinginan yang kuat dan dari para sahabat untuk mempelajari agamanya dan menjaga keimanannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.